Kasih flash atuh temennya. Kita gimana tadi tampil bareng sama Gatvan? Seru banget dan deg-degan karena ini pertama kalinya aku tampil duet yang peserta ya. Jadi kayak peserta, jadi kayak aku juga punya beban yang sama pesertanya. Dia deg-degan, gue juga deg-degan, dia pressure, gue juga pressure karena kayak saling membantu gitu ya. Jadi kayak aku berusaha keras supaya tidak kayak bikin penampilan dia yang sudah maksimal jadi kurang maksimal. Tapi kalau lo sendiri hasilnya puas nggak tadi? Seru sih, dilihat dari studio sih seru. Jadi semoga aku kan ngerasanya puas ya, pasti di studio ngerasanya kayak tadi mungkin udah memberikan yang terbaik, tapi semoga orang-orang yang nonton juga lumayan terhibur atau mungkin terhibur banget dengan penampilan kita tadi. Ini bisa dibilang penampilan on air lo pertama setelah lulus atau gimana? Atau sebelumnya udah? Pertama setelah lulus, iya. Jadi September lalu kan aku baru graduate dari JKT. Ini Net, karena Net itu spesial banget, jadi aku penampilan pertama SK Saras di Net TV. Oke, gimana rasanya on air pertama udah nggak pakai embel-embel JKT48 udah sendiri? Aneh ya Bun, kayak Gatvan dan Siska Saras. Oh gue. Udah nggak ada. Udah nggak ada embel-embel JKT berarti udah pakai nama Siska Saras Iya, kan? takut gak sih lo? Tapi seru banget sih. Tapi sempet nervous nggak sih buat karena itu tampil sendiri lagi nggak sama Nervous, teman-teman? aku selalu nervous, bahkan aku itu harusnya jelek ya orang nervous. Enggak sih, karena emang aku tuh orangnya kayak emang nervous selalu, tapi pas di panggung aku bisa enjoy. Jadi kebiasaan aja gitu. Tapi biasanya buat ngilangin nervous sebelum manggung tuh ngapain aja? Minum air hangat, kan? Minum air hangat, terus minum yang mental dan tenang, berdoa sih. Ya. Kalau lu sendiri emang sebenarnya setelah lulus dari JKT emang pengen bermusik solo atau seperti apa sih? Emang aku pengennya fokusnya menjadi solois sih, menjadi penyanyi solo, karena emang dari sejak aku di JKT48 pun aku juga udah punya single sendiri sama mini album sendiri di JKT48. Jadi jangan lupa dengerin, judul EP-nya adalah Asa dan Rasa ada di mana-mana. Go. Oh iya. Dan Tapi kan ada typicals juga nih. Typicals, ini kok kakak tahu sih? Aku fans JKT ya? Ya jadi Typicals itu kayak dulu aku pernah punya sub unit di JKT48 namanya JKT48 Acoustic. Sekarang kita tuh ngumpul lagi namanya Typicals, tapi itu kayak bukan project utama kita sih. Jadi kita tetap sama kesibukan kita masing-masing. Kalau waktunya pas, yuk manggung, ayo gitu. Oh berarti baik sama teman-teman lama lagi nih? Iya, 4 orang, kita berempat. Oke. Dan kalau misalkan buat manggung sendiri sebenarnya kan lulus tadi bilang September kan? Iya. Terus baru manggung sekarang itu emang sebenarnya baru nerima sekarang atau sempat istirahat dulu, ngerehat dulu? Oh, sebenarnya dari seminggu setelah aku graduate itu emang puji Tuhan udah ada job of air. Ada sih beberapa job of air yang nyanyi bawa nama sendiri, cuma yang on air di TV bener-bener sekarang. Tapi udah jadi semakin pede nggak sih dengan tampil sendiri gitu? Pede sih, kayak rasanya this is what I want, gitu. Ketika di panggung ngapain rasa masih kayak nyari teman-teman nggak sih? Enggak dong kak, ya kali kak. Tapi kayak lebih terasa perbedaannya sih, karena kan biasanya kan kita bergeng-geng gitu kan. Kan sebelumnya juga selain bermusik juga main film kayaknya waktu itu kan Iya. sempatnya. Ketika udah lulus dari JKT mau di dua-duaan gitu atau emang mau fokus satu dulu? Aku pengen fokus nyanyi dulu. Oke, selain EP apa udah ada karya-karya baru mau dirilis kah ke depannya atau Karya rencana sih pasti ada ya. Jadi doain aja semoga secepatnya bisa rilis single. Amin. kalau genre ini sebenarnya Siska tuh apa sih, kan tadi juga Jawa, dangdut atau sebenarnya emang main situ? Gue aja deh gue. Aku suka banget sebenarnya kalau dengerin aku suka dengan lagu jazz. Kalau nyanyi tuh pop, ballad, Campur Sari juga bisa mas. tapi udah ada tawaran dari label nggak buat gabung gitu untuk kedepannya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Masih dirahasiain berarti ya? Apa masih indie itu sendiri? Atau masih Sekarang aku masih indie aja, indigo nggak indie. indie? Bisa ngechat tuh. Kalau misalkan dari Siska sendiri pengalaman di JKT ngebantu banget nggak sih buat kamu sekarang Nggak sendiri? bantu habis karena di sini kan kita dilatih buat dia tanggung jawab kayak performance-nya. Dia tanggung jawab gimana cara kita bertingkah laku dan bertutur kata sama orang lain. Jadi pas aku udah keluar dari JKT, makasih kakak enggak. Jadi pas Iya, jadi pas kita bantu. keluar itu rasanya bekal yang dikasih JKT karena aku 9,5 tahun di dalam. Terasa banget sih. Maksudnya kayak gimana caranya kita bertingkah di stage, gimana caranya kita merasa bahwa stage itu nyatu sama kita, itu dilatih banget di JKT48. Jadi thank you JKT48. Kalau misalnya boleh sedikit flashback, apa sih yang bikin kamu 9,5 tahun di JKT Tahan itu? di situ ya? Nah,
Apa ya? Bertahan yang sana. bikin bertahan. Bertahan di Bulan JKT. setengah tahun. Pastinya karena emang aku suka banget entertain, aku suka banget ketemu sama orang baru, gue suka banget kayak berbencongan gitu. Tapi nggak, maksudnya yang bikin aku bener-bener bertahan selama 9,5 tahun karena experience-nya sih. Karena kalau misalkan aku kan memang pengen jadi entertainer dan emang JKT48 itu wadah yang tepat untuk melatih kita menjadi entertainer, tapi kayak kita tuh dilindungi banget gitu. Jadi kayak aku emang sekolah gitu kan rasanya, kayak akademi gitu. Ya semua tahun tuh kayak ngerasa digembleng banget gitu ya. Kayak 9,5 tahun. Itu sih iya. kan tadi udah dijawab. Dan kamu ngerasa kehilangan ini nggak, kehilangan mungkin apa namanya masa remaja kayak gitu kan? Enggak sih, karena aku juga sekarang masih merasa merasakan aja ya. Jadi mungkin kehilangan karena pas umur segitu aja sih, pas SMA kayak nggak ngerasain SMA, tapi it's okay. Enak kok, nggak belajar. Belajar dong harus. Oke, aman? Wah, Terus Pakai brush, oh ya. boleh. Sorry pakai brush ya. Nah, maaf ya Kak. Ya, yang mana aja.